Ya, semangat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam segala situasi dan kondisi pembelajaran kalian. Di video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang perang dingin. Ketika kalian mendengar kalimat perang dingin, apa sih yang ada dalam benak kalian? Mungkin dalam benak kalian berkata bahwa perang ini terjadi di musim dingin, atau mungkin perang ini merupakan perang yang terjadi dengan menggunakan es, makanya disebut dengan perang dingin. Nah, pikiran-pikiran kalian yang seperti itu silahkan buang jauh-jauh, karena perang dingin yang sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas dalam video pembelajaran kali ini. Perang Dingin merupakan sebuah periode yang terjadi setelah Perang Dunia II. Nah, Perang Dingin ini merupakan sebuah perang yang menurut Bernard Bahru, yaitu seorang wartawan Amerika Serikat, adalah periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang disebut dengan Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya yang disebut dengan Blok Timur. Nah, Perang Dingin ini terjadi dari 1947 sampai dengan 1991. Kondisi kedua negara adidaya yang bersengketa tidak pernah terlibat secara langsung, tetapi mereka memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran. Nah, latar belakang dari Perang Dingin sendiri ada dua. Yang pertama adalah perbedaan paham atau perbedaan ideologi. Yang kita ketahui bersama bahwa ideologi dari kedua negara yang berkonflik di Perang Dingin ini merupakan dua negara yang sangat memiliki ideologi yang berbeda. Ketika Amerika Serikat merupakan negara yang mewakili ideologi liberal dan Uni Soviet merupakan negara yang mewakili ideologi komunis. Nah, latar belakang yang kedua ini adalah bahwa kedua negara ini yang berbeda ideologi ini juga punya keinginan untuk menguasai dunia. Nah, keinginan untuk berkuasa ini lah yang menjadi latar belakang dari Perang Dingin. Selanjutnya adalah perkembangan Perang Dingin. Bagaimana sih perkembangan Perang Dingin? Jadi perkembangan Perang Dingin yang pertama, adanya perebutan daerah pengaruh. Nah, perebutan daerah pengaruh ini pasti dilakukan oleh kedua negara, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, kedua negara tersebut saling menunjukkan kekuatan untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Banyak usaha yang dilakukan oleh kedua negara adidaya tersebut agar negara-negara berkembang atau negara yang baru merdeka mau menjadi sekutu mereka. Usaha untuk meluaskan pengaruhnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya dilakukan di Eropa saja, tetapi ke negara-negara lainnya yaitu sampai dengan wilayah Asia. Nah, perebutan daerah pengaruh ini dilakukan dengan dua cara. Yang cara pertama adalah dengan cara ikut dalam konflik suatu negara. Nah, ikut dalam konflik suatu negara ini nanti memunculkan konsep yang namanya perang proksi. Artinya adalah perang menggunakan pihak ketiga. Jadi contohnya adalah ketika di Perang Korea di tahun 1950. Di sini kan terdapat dua kubu ya, kubu utara dan kubu selatan. Di sini walaupun memang yang berkonflik adalah antara kubu utara dan kubu selatan, tetapi di sini Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai andil dalam konflik tersebut. Nah, konflik tersebut inilah yang disebut dengan perang proksi. Yang nanti akhirnya Amerika Serikat dan Uni Soviet menyokong berupa bantuan persenjataan atau bantuan personel militer. Nah, dilakukan cara yang kedua adalah dengan menggunakan bantuan perekonomian. Nah, bantuan perekonomian ini dilakukan dengan mengeluarkan dua kebijakan ekonomi. Nah, Amerika Serikat kebijakan ekonomi yang paling terkenalnya adalah Marshall Plan. Nah, Marshall Plan ini merupakan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa Barat. Nah, negara-negara Eropa Barat ini yang diberikan adalah negara-negara yang hancur karena dampak dari Perang Dunia II. Jadi Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi sebagai negara kreditur agar negara-negara tadi dapat membangun kembali negaranya. Nah, kalau Uni Soviet juga nggak mau kalah, dia juga memberikan bantuan perekonomiannya yang bernama Molotov Plan. Nah, Molotov Plan ini digunakan atau diberikan kepada negara-negara yang ada di Eropa Timur atau bisa kita bilang adalah negara-negara tetangganya Uni Soviet. Sama juga untuk membangun negaranya dari kehancuran pasca Perang Dunia Kedua.
Nah, perkembangan perang dingin yang selanjutnya adalah muncul sistem aliansi. Nah, aliansi sendiri adalah sebuah hubungan orang, kelompok atau negara yang bergabung bersama untuk saling menguntungkan atau mencapai tujuan bersama, entah memakai perjanjian atau tidak. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa aliansi ini merupakan sebuah persekutuan yang mempunyai tujuan yang sama. Ketika mereka mempunyai tujuan yang sama, mereka membentuk aliansi. Jadi kita bisa bilang bahwa aliansi ini adalah negara-negara sahabat dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, pada saat Perang Dingin, ini kita bisa ketahui bahwa aliansinya terbagi menjadi dua. Ada aliansi blok barat dan aliansi blok timur. Aliansi blok barat berarti negara-negara liberal dan aliansi blok timur adalah negara-negara komunis. Selanjutnya, perkembangan perang dingin selanjutnya adalah dengan adanya persaingan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, terjadinya perang dingin ini merupakan faktor pendorong revolusi teknologi di abad ke-20. Salah satu bentuknya adalah persaingan teknologi. Nah, persaingan teknologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat ini biasanya dalam dua bidang teknologi, yaitu teknologi antariksa dan teknologi militer. Teknologi antariksa sendiri pada dasarnya berhubungan dengan sistem komunikasi, baik untuk menunjang kepentingan komunikasi massa maupun untuk kepentingan militer. Teknologi antariksa ini kita bisa lihat dari teknologi luar angkasa ketika awal Uni Soviet mengeluarkan yang namanya satelit, Amerika Serikat nggak mau kalah, dia juga membuat satelit yang lebih canggih lagi. Terus bagaimana ketika Uni Soviet bisa mengirimkan manusia ke luar angkasa, Amerika Serikat malah lebih canggih lagi, nggak mau kalah dengan mengirimkan astronotnya hingga mendarat di bulan. Selain dari teknologi antariksa, dengan juga ada teknologi militer. Nah, teknologi militer ini dikembangkan untuk menjaga keamanan dan pertahanan suatu negara. Ketika awalnya nanti adanya bom atom dan akhirnya terjadi juga adanya namanya bom hidrogen. Amerika Serikat, Uni Soviet nggak mau kalah dalam membuat teknologi militer mereka lebih canggih dan lebih hebat lagi. Selanjutnya adalah perkembangan perang dingin selanjutnya yaitu adanya teknik spion. Nah, spionase sendiri adalah suatu praktik pengintaian atau memata-matai. Nah, tujuan dari spionase ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi, lembaga, atau negara yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Dalam kegiatan spionase, biasanya agen-agen intelijen atau agen-agen rahasia ini bertugas untuk mencari keterangan mengenai negara-negara asing tertentu yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, spionase ini biasanya lembaga spionase Amerika Serikat dilakukan oleh organisasi yang bernama CIA dan Uni Soviet dilakukan dengan organisasi yang bernama KGB. Begitu mengenai perkembangan perang dingin. Nah, perang dingin yang terjadi tahun 1947 sampai dengan tahun 1991 juga akhirnya berakhir. Nah, berakhirnya perang dingin ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Kenapa Uni Soviet bisa runtuh? Nah, Uni Soviet ini bisa runtuh karena memang di tahun 1970-an, khususnya nanti puncaknya di tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami permasalahan ekonomi. Nah, karena adanya permasalahan ekonomi ini akhirnya membuat pemimpin Uni Soviet pada saat itu yang bernama Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki perekonomian dan kondisi politik di Uni Soviet. Nah, kebijakan yang terkenal adalah kebijakan yang bernama Glasnost dan Perestroika. Namun sangat disayangkan ternyata dua kebijakan tersebut yang tujuan awalnya adalah untuk memperbaiki kondisi politik dan ekonomi Uni Soviet malah membuat dampak yang buruk bagi Uni Soviet. Nah, karena Glasnost dan Perestroika ini kan Glasnost ini adalah artinya keterbukaan informasi dan Perestroika adalah restrukturasi atau pengaturan kembali mengenai sistem perekonomian. Ini ternyata kedua kebijakan tersebut memperluas kebebasan rakyat yaitu khususnya dalam Glasnost dan melemahkan pemerintah Uni Soviet dengan terbukanya kebobrokan dan kejahatan pemerintah Soviet. Nah, karena adanya kebijakan Glasnost dan Perestroika ini yang membuat semuanya menjadi serba terbuka, akhirnya membuat rakyat menjadi tidak percaya lagi dengan pemerintahan Uni Soviet. Karena dengan kebijakan Glasnost ini segala keburukan pemerintah Uni Soviet di masa lalu terbuka semua, terbongkar semua.
yang membuat rakyat mengalami penurunan kepercayaan. Dan di sini juga nanti akhirnya negara-negara satelitnya atau negara-negara Baltik merupakan negara-negara tetangga Uni Soviet yang awalnya bergabung dengan Uni Soviet sudah mulai tidak percaya lagi dengan Uni Soviet yang akhirnya mereka nanti melakukan pemisahan diri. Nah, karena ada pemisahan diri ini dan rakyat sudah mulai tidak percaya dengan pemerintahan komunis Uni Soviet yang membuat akhirnya Uni Soviet pun runtuh. Dan dengan keruntuhan Uni Soviet ini menandai berakhirnya perang dingin. Seperti itu. Nah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.